Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insyaallah ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu lagi, izinkan kami untuk menganalisis buku Al-Qur'an Hadis di madrasah untuk kelas 11 ya. Oke, next. Ada di sini kami berasal dari kelompok 2 ya. Ada saya sendiri Muhammad Syahril, ada teman saya Muhammad Habib, Muhammad Maulid dan Hidayat, Nur Rizkia dan Sitri Ningsi. Oke, apa sih buku Quran Hadis itu? Nah, sini kita bahas perlahan ya. Buku Al-Quran Hadis ini salah satu mata pelajaran yang terdapat di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Aliyah seperti itu ya. Bahkan di mata kuliah atau kita yang seperti kuliah masih kita jumpai dengan materi atau buku Al-Quran Hadis gitu ya, karena salah satu pelajaran wajib seperti itu. Oke, next ya. Slide selanjutnya sini ada analisis buku Al-Quran Hadis. Mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah yang menuntut siswa untuk mampu mengamalkan sehingga mampu untuk membaca Al-Quran dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin, bahkan menghafal ayat-ayat terpilih seperti itu. Yang kedua, itu ada proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien yang harus diterapkan oleh pendidik sebagai acuan atau bahan ajar seperti itu. Yang ketiga, analisis kami itu mencakup tentang kelebihan dan kekurangan buku bahan ajar Quran Hadis di madrasah dan sekolah ini. Oke, next ya. Di sini ada analisis buku. Judul buku yang kami analisis itu Al-Quran Hadis untuk kelas 11 dan jenjangnya itu di Madrasah Aliyah. Oke. Di sini ada profil buku materi. Buku yang kami analisis dalam makalah kami ini yang berjudul Al-Quran Hadis untuk madrasah kelas 11 ya, yang ditulis oleh Mukarram Faisal Rashidin, Siti Mufadlah dan Dundung Basori Alwi, dan yang ditelaah oleh Rafian Maman Lukman, yang disusun oleh Kementerian Agama seperti itu dan diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan. Adapun sampul bukunya ini berwarna coklat ya, ditulis mengacu pada kurikulum 2013, dimulai dari kata pengantar, pedoman, terus ada petunjuk, ada kompetensi dasar, kompetensi inti, pemetaan konsep dasar, daftar isi, silabus dari bab 1 sampai 10. Oke, next. Ini adalah bentuk fisik dari buku atau bahan ajar yang kami analisis ya. Sini ada sampul depan dan profil buku seperti itu. Next. Bab 1. Hormat berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Kompetensi inti pada bab 1 ini terdiri dari kompetensi inti 1 sampai kompetensi inti 4. Nah, untuk kompetensi dasar pada bab ini terdiri dari kompetensi dasar 1.1, kompetensi dasar 2.1, kompetensi dasar 3.1, kompetensi dasar 4.1. Nah, untuk indikator pada bab 1 ini yaitu membacakan Quran surat Al-Isra nomor 17 ayat 23 sampai 24 dan Quran surat Luqman nomor 31 ayat 13 sampai 17 dan menyebutkan makna dari mufradat surat tersebut serta menjelaskan kandungan dari surat tersebut. Itu indikator dari bab ini. Nah, untuk kelebihan dari bab 1 ini yaitu bab ini sudah terlihat menerapkan taksonomi Bloom, baik itu dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan dalam bab ini lebih diperjelas dengan ditambahkan dalil ayat Al-Quran dan hadis yang terperinci dan periwayatan hadis yang sudah sangat jelas akan kesahihannya. Nah, untuk kekurangan pada bab ini yakni dalam bab ini hadis tidak disertai dengan penjelasan. Maksud dari penjelasan di sini adalah kayak asbabun nuzulnya hadis gitu. Dan belum terdapat arah untuk mengimplementasikan dan belum terdapat contoh untuk mengimplementasikan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2. Hidup lebih damai dengan mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhwah. Nah,
pada bab ini kompetensi intinya sama dengan bab sebelumnya. Dan kompetensi dasar pada bab ini terdiri dari kompetensi dasar 1.2, kompetensi dasar 2.2, kompetensi dasar 3.2, dan kompetensi dasar 4.2. Nah, untuk indikator pada bab ini yaitu hampir sama dengan bab sebelumnya, yakni membaca suatu surat, menyebutkan makna mufrodat dari suatu surat, dan menjelaskan kandungan yang ada pada surat tersebut. Nah, hanya saja pada bab 2 ini suratnya berbeda dari surat yang diambil pada bab 1. Nah, bab 2 ini mengambil Quran surat Al-Anfal nomor 8 ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sama dengan bab sebelumnya. Bab 3. Hidup jadi tenang dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Untuk bab 3 ini kompetensi intinya sama dengan kompetensi inti pada bab-bab sebelumnya. Untuk kompetensi dasar pada bab 3 ini terdiri dari kompetensi dasar 1.3, kompetensi dasar 2.3, kompetensi dasar 3.3, kompetensi dasar 4.3. Untuk indikatornya sama dengan bab yang sebelumnya, yakni membaca, menyebutkan makna mufrodat, dan menjelaskan kandungan. Nah, berbeda dengan hanya saja perbedaannya di surah. Nah, dalam bab 3 ini Al-Quran yang diambil yakni Quran surat Al-Isra nomor 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur nomor 24 ayat 2. Dan untuk kelebihan bab dan kekurangan bab ini sama dengan bab-bab sebelumnya, tidak ada bedanya, seperti itu. Bab 4, yakni indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Untuk bab 4 ini kompetensi intinya tetap sama dari bab-bab sebelumnya. Untuk kompetensi dasarnya yakni terdiri dari kompetensi dasar 1.4, kompetensi dasar 2.4, kompetensi dasar 3.4, dan kompetensi dasar 4.4. Indikator dalam bab ini sama, yakni membaca, menyebutkan makna mufrodat, dan menjelaskan kandungan surat. Nah, hanya saja dalam bab ini surat yang diambil yakni Quran surat Al-Kafirun nomor 109 ayat 1-6, Quran surat Yunus nomor 10 ayat 40-41, Quran surat Al-Kahfi nomor 18 ayat 29, dan Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 10 sampai ayat 13. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya tetap sama dengan bab-bab sebelumnya. Bab 5. Hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Nah, untuk bab 5 ini kompetensi intinya sama dengan bab sebelumnya, yakni kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Nah, untuk kompetensi dasar pada bab ini terdiri dari kompetensi dasar 1.5, kompetensi dasar 2.5, dan kompetensi dasar 3.5 serta kompetensi dasar 4.5. Nah, untuk indikatornya tetap sama dengan bab-bab sebelumnya, hanya saja surat Al-Qur'annya berbeda. Nah, dalam bab 5 ini mengambil Quran surat At-Taubah nomor 9 ayat 122 dan Quran surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Nah, untuk bab 5 ini kelebihan dan kekurangannya sama dengan bab sebelumnya, yakni kelebihannya yaitu bab ini sudah terlihat menerapkan taksonomi Bloom, baik itu dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
dalam bab ini lebih diperjelas dengan ditambahkan dalil Al-Quran dan hadis yang terperinci, dan periwayatan hadisnya sudah sangat jelas akan kesohihannya. Untuk kekurangan pada bab 5 ini yakni sama, yaitu dalam bab ini hadis tidak disertai dengan penjelasan. Nah, maksud penjelasan di sini itu tidak ada asbabun nuzul dari hadis tersebut, dan belum terdapat arahan untuk mengimplementasikan, dan belum terdapat juga contoh untuk mengimplementasikan materi tersebut dalam kehidupan keseharian gitu. Capaian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Ranah kognitif berisi tentang pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. Ranah afektif berisi tentang aspek-aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan penyesuaian diri. Dan ranah psikomotor berisi tentang perilaku, keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Bab 6. Betapa besar tanggung jawabku terhadap keluarga dan masyarakat. Di dalam bab 6 tersebut sudah mencakup 3 ranah tersebut. Guru telah menyampaikan secara detail dan sangat jelas. Guru juga menyampaikan metodenya dengan bervariasi. Banyak hadis di dalam buku diperkuat dengan dalil-dalil yang mudah dipahami. Kekurangannya tidak ada contoh dalam bab ini. Bab 7. Betapa semangatnya aku berkompetisi dalam kebaikan. Di bab 7 ini sama halnya dengan bab 6 sudah mencakup ranah tersebut. Kelebihan bab ini dijelaskan secara lengkap dan dalam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Guru juga menjelaskan secara detail dan jelas agar siswa dapat memahami semaksimal mungkin. Diperkuat dalil-dalil asbabun nuzul yang di bawah dicantumkan secara jelas agar dapat memahami isi dan dari di dalam dalil tersebut. Kekurangannya hanya contoh yang terkait dengan bab tersebut. Bab 8. Betapa giatnya aku bekerja. Dalam bab 8 ini sudah mencakup 3 ranah tersebut. Diperkuat dengan dalil asbabun nuzulnya pun jelas, banyak contoh yang dicantumkan. Kekurangannya tidak ada metode dalam membelajarnya. Bab 9. Kehidupan sehari-hari, hidup sehat dengan makanan yang halal dan baik. Dalam bab 9 ini juga sudah mencakup 3 ranah tersebut. Bab ini menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman nilai-nilai ajaran Islam dalam hal baik, bagaimana sikap selektif terhadap makanan yang baik. Diperkuat dengan dalil-dalil asbabul nuzul yang dicantumkan agar mengerti isi dalil tersebut. Bab ini sangat lengkap dan jelas, mudah dimengerti dan tidak ada kekurangan. Bab 10. Betapa besar syukur kepadamu. Di dalam bab 10 ini juga sudah mencantumkan 3 ranah tersebut. Bab ini membahas agar kita selalu bersyukur. Bab ini menjelaskan tentang pengalaman nilai Islam dalam hal bagaimana mensyukuri nikmat Allah melalui. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nuriskia. Saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Materi pokok hormat berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Kelas 11, alokasi waktu 2 kali 45 jam. Yang pertama, kompetensi dasar. Siswa dapat mempraktekkan hafalan surah Al-Isra, Al-Luqman, dan hadis-hadis tentang perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang kedua, siswa dapat menerapkan isi kandungan yang ada pada surah Al-Isra, Al-Luqman, dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa dapat menunjukkan dan menjelaskan kandungan surah Al-Isra, Al-Luqman, dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, siswa dapat menerapkan wujud dari implementasi
surah Al-Isra, Al-Luqman, dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi. Siswa dapat menghafal dan memahami makna dari surah Al-Isra, Al-Luqman, dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siswa dapat menjelaskan makna dari surah Al-Isra, Al-Luqman, dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siswa dapat mempraktekkan hafalan ayat surah Al-Isra, Al-Luqman, hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siswa mampu patuh, bertanggung jawab, dan bersikap baik terhadap orang tua dan guru. Pembelajaran. Tujuan pembelajarannya diharapkan siswa dapat memahami dan menghafal dari materi yang diberikan, serta diharapkan siswa mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pembelajaran, media, PowerPoint, LCD, dan proyektor. Alat dan bahan, laptop, papan tulis, spidol, dan buku materi. Kegiatan pendahuluan. Yang pertama, membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, menunjuk siswa untuk memimpin doa dan tadarus. Yang ketiga, memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. Yang keempat, menyiapkan fisik dan psikis siswa. Yang kelima, menunjuk salah satu siswa untuk mereview materi sebelumnya. Kegiatan inti. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga, meminta siswa berpasang-pasangan. Masing-masing siswa menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh guru kepada temannya secara bergantian. Kegiatan akhir. Menunjuk salah satu siswa untuk maju dan menyampaikan kesimpulan dari materi yang diajarkan. Yang kedua, mengevaluasi materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk penugasan. Yang keempat, menunjuk peserta didik untuk memimpin doa. Yang kelima, menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Di sini ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif, penilaian sikap, dan penilaian portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai metode problem based learning atau yang disingkat dengan PBL. Nah, yang pertama, sebelum memulai pelajaran itu, guru memberikan salam kepada siswanya terlebih dahulu. Bagaimana salam? Yang kedua, guru meminta pada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Setelah itu, guru juga memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasionalisme lainnya yang bertujuan untuk menambah rasa nasionalisme pada siswanya. Setelah menyanyikan lagu nasionalisme, guru memberikan waktu 10 menit untuk literasi atau membaca buku. Setelah literasi, guru menyampaikan materi yang berkaitan dengan hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru, seperti pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru, karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dihormati. Dan juga guru memberikan instruksi kepada siswanya untuk menyiapkan pertanyaan mengenai materi tersebut. Selanjutnya, guru juga memberikan pertanyaan dasar yang menyangkut kehidupan sehari-hari mengenai materi tersebut. Contohnya, hal apa saja yang kita lakukan untuk mematuhi orang tua dan guru. Setelah itu, guru membagikan kelompok kepada siswanya sebanyak 6 kelompok untuk berdiskusi. Ini mulai masuk ke metodenya. Guru memberikan pertanyaan dasar yang menyangkut kehidupan sehari-hari mengenai materi tersebut. Contohnya, hal apa saja yang kita lakukan untuk mematuhi orang tua dan guru.
Setelah itu, guru membagikan kelompok kepada siswanya sebanyak 6 kelompok untuk berdiskusi. Ini mulai masuk ke metodenya. Guru memberikan pertanyaan atau masalah kepada setiap kelompok untuk dipecahkan dan diselesaikan bersama-sama. Setelah masalah dibagikan kepada kelompok-kelompok, setiap kelompok ini mempunyai waktu 15 menit untuk mencari penyelesaian dari masalah-masalah tersebut, dan juga guru memberikan kebebasan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau mencari jawabannya melalui media apapun, dari internet, dari buku, atau ya sejenisnya lah. Setelah mencari jawaban dan sudah didiskusikan kepada seluruh anggota kelompok, salah satu anggota kelompoknya ini maju ke depan kelas untuk mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan. Kelompok yang belum gilirannya untuk mempresentasikan materinya dipersilahkan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan, pertanyaan yang sudah diinstruksikan oleh guru sebelum memulai kelompok tersebut. Setelah sesi tanya jawab, guru menanyakan kembali apakah ada yang tidak dipahami oleh siswa, dan guru juga memberikan penguatan tentang hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, baiklah saya akan melanjutkan materi kami ya. Ya, selanjutnya yaitu ada analisis relevansi kebutuhan siswa. Nah, analisis relevansi ini kami bagi dua. Yang pertama ada prinsip relevansi, dan yang kedua ada sajian materi. Apa yang dimaksud dengan prinsip relevansi? Yaitu keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi yang telah ditetapkan di buku ya. Kompetensi dasar seperti itu. Seperti misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran juga menghafal fakta berupa hafalan. Yang kedua, ada sajian materi. Dari bab 1 sampai bab 10 ya, sudah cukup baik karena sudah memadai apabila diajarkan pada siswa. Contohnya, disuruh untuk membaca. Nah, di situ ada ayat Al-Qur'an untuk membaca Al-Qur'an. Nah, jadi di situ capaian kompetensi berarti sudah memenuhi kebutuhan siswa. Oke ya, next ya. Selanjutnya itu ada analisis evaluasi belajar. Kami bagi 3. Yang pertama ada tabel evaluasi. Nah, tabel evaluasi kalau teman-teman lihat di dalam makalah kami mencantumkan tabel evaluasi seperti itu. Apa aja yang menjadi evaluasi belajar? Oke, yang pertama ada penilaian kognitif. Penilaian kognitif itu dalam buku sudah ada instrumen dan pembahasan sudah tertulis ya, berupa pilihan ganda atau uraian. Yang kedua ada penilaian afektif ya, berupa sikap seperti itu. Jadi sudah dicantumkan di dalam RPP, di dalam instrumen dan rubrik. Nah, yang ketiga ada penilaian psikomotorik. Instrumen dan rubrik belum dijelaskan secara spesifik. Oke. Sorry. Oke, yang selanjutnya yang keempat itu ada penilaian portofolio. Jadi di lembaran terakhir, contoh di bab 1 ya, itu udah ada penilaian portofolionya. Ini sudah sangat bagus ya, tugas portofolio seperti itu. Baik instrumen dan rubriknya dijelaskan dengan sangat baik di situ. Yang kelima ada remedial. Nah, remedial ini diberikan kepada siswa untuk meningkatkan pencapaian kompetensinya, pencapaian nilai ya. Seperti itu. Contoh dia tidak sanggup sampai nilainya 60. Nah, sedangkan standar penilaian 70, maka diberikan remedial. Selanjutnya yang keenam ada juga penilaian berupa interaksi antara guru dan orang tua. Ini gunanya untuk mengetahui perkembangan seorang anak. Oke, selanjutnya ada analisis terhadap kualitas belajar. Di dalam buku ini belum mencantumkan media apa saja. Contoh, di bab pertama itu hormati orang tua, tapi medianya belum dijelaskan dengan baik ya di buku ini. Selanjutnya ada analisis kriteria penilaian. Dalam buku Quran Hadis ini udah mencantumkan beberapa penilaian seperti kami jelaskan, ada kognitif, afektif, psikomotorik ya. Contoh di bab 1 mengenai kriteria penilaian yang tercantum tentang skala sikap ya. Oke, next. Nah, di sini ada kesimpulan ya terakhir.
Oke. Tanpa membuang-buang kota teman-teman, seperti itu. Semoga sehat selalu. Kesimpulannya yaitu buku Al-Quran Hadis yang ditulis oleh Mukarram Faisal Rasyidin dan kawan-kawan sudah memenuhi kriteria kurikulum 2013. Ya, ada ranah kognitif, afektif, psikomotorik yang cukup baik, memenuhi standar mutu pendidikan berupa evaluasi pembelajaran seperti yang menjelaskan tadi. Oke, yang kedua, berdasarkan analisis kami yang kami lakukan pada bahan ajar ini atau materi ini, terdapat dalam buku juga memiliki komposisi yang lengkap, menggunakan bahasa yang mudah, terdapat ayat Al-Quran, terdapat penjelasan yang baik seperti itu. Tugas-tugasnya ada penilaian evaluasi belajar, sudah sangat lengkap yang dijelaskan seperti itu. Dan yang terakhir, pada buku ini juga sudah mencantumkan dalil seperti yang kami bilang tadi ya. Ada tata cara, ada dalil, ada asbabun nuzul. Terus ada dijelaskan pengertian dan maksud yang mudah dipahami oleh siswa sehingga bisa menggugah siswa itu untuk cepat paham seperti itu terhadap materi-materi dari bab 1 sampai 10 yang terdapat dalam buku Quran Hadis di madrasah kelas 11. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sehat selalu teman-teman. Dan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin kita diskusikan, silahkan. Jangan lupa untuk ngecek di bawah. Dan jangan berebut. Oke, sehat selalu. Kami mohon maaf apabila ada salah. Kami dari kelompok 2 mohon maaf. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.